Assalamualaikum guys, apa kabar? Udah siap buat Idul Adha? Pasti udah nggak sabar ya buat makan sate, gulai, sama rendang? Nah, setiap tahun saat Idul Adha, kita emang selalu melihat banyak hewan kurban seperti sapi, kambing, dan domba. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik tradisi yang kita jalani ini, ada banyak banget fakta menarik dan mengejutkan tentang hewan-hewan kurban? Di video kali ini, kita bakal bahas tuntas sederet faktanya. So, tonton video ini sampai habis ya! Guys, tradisi kurban yang kita kenal sekarang ini tuh punya sejarah yang luar biasa loh. Jadi, tradisi ini merujuk pada kisah Nabi Ibrahim yang mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail, sebagai bentuk ketaatan. Bayangin guys, seberapa besar rasa cinta dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah sampai beliau rela melakukan itu? Nah, di saat-saat terakhir, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba dari surga sebagai bentuk kasih sayang. Kisah inilah yang menjadi dasar dari tradisi kurban yang kita jalani sampai sekarang. Nah, ngomongin soal kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ternyata hewan kurban pertama dalam sejarah itu adalah seekor domba, guys. Jadi, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang diturunkan langsung dari surga. Domba ini melambangkan keberkahan dan kasih sayang Allah. Keren banget kan? Sejak saat itu, domba menjadi salah satu hewan yang paling sering dikurbankan, selain sapi dan kambing. Ternyata, tradisi kurban ini bukan cuma ada di agama Islam aja loh guys. Beberapa budaya kuno dan agama lain juga memiliki konsep persembahan hewan, meskipun tujuannya berbeda-beda. Misalnya, di zaman Yunani kuno, mereka mempersembahkan hewan untuk dewa-dewa mereka. Nah, kalau di agama Kristen, ada juga tradisi pengorbanan domba pada hari Paskah. Menarik banget kan? Pernah kepikiran nggak sih? Guys, kenapa disebut kurban? Kata kurban itu sendiri berasal dari bahasa Arab kurban, yang artinya mendekatkan diri. Jadi, kurban itu bukan sekadar menyembelih hewan, tapi lebih kepada bentuk pendekatan spiritual kita kepada Allah SWT. Dengan berkurban, kita belajar untuk ikhlas, berbagi, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pasti udah pada tahu dong, kalau kurban itu identik banget sama Idul Adha, hari raya besar kedua umat Islam. Nah, Idul Adha ini juga disebut Hari Raya Haji, karena bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekkah. Di hari yang suci ini, umat Islam di seluruh dunia merayakannya dengan penuh sukacita, termasuk dengan melaksanakan ibadah kurban. Nah, buat kalian yang mau berkurban, penting banget nih buat tahu syarat-syarat hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan harus sehat dan tidak cacat, guys. Ini sesuai dengan syariat Islam, agar pengorbanan yang kita berikan adalah yang terbaik dan diterima oleh Allah SWT. Selain sehat dan tidak cacat, usia hewan kurban juga diatur dalam Islam loh, guys. Misalnya, sapi dan kerbau minimal harus berumur 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba minimal 6 bulan dan terlihat cukup gemuk. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan yang dikurbankan sudah cukup umur dan layak untuk dikurbankan. Kalian tim kurban sapi atau kambing nih guys? Di Indonesia sendiri, sapi adalah hewan kurban paling populer loh. Kenapa? Karena 1 ekor sapi bisa dikurbankan untuk 7 orang, jadi lebih ekonomis buat patungan kurban, barang keluarga, atau teman-teman. Ternyata di negara-negara Timur Tengah, unta lebih banyak dikurbankan daripada sapi, guys. Wow, 1 ekor unta bisa dikurbankan untuk 10 orang loh. Selain karena ukurannya yang besar, unta juga menjadi simbol kemewahan dan tradisi lokal di sana. Keren ya? Nah, kalau kambing biasanya dipilih karena mudah dirawat dan harganya lebih terjangkau dibandingkan sapi atau unta. Meskipun ukurannya lebih kecil, kambing tetap menjadi hewan kurban favorit, terutama untuk perseorangan atau keluarga kecil. Tahu gak sih guys, sapi itu punya memori wajah yang sangat kuat loh. Mereka bisa mengenali wajah manusia yang sering berinteraksi dengan mereka. Jadi jangan heran kalau sapi peliharaan kalian bisa mengenali kalian dengan mudah. Kalian pernah merhatiin gak sih, kalau setiap kambing punya suara mengembik yang beda-beda? Ternyata, kambing punya aksen unik saat mengembik guys.
Aksen ini dipengaruhi oleh lingkungan dan kelompok sosial mereka. Seru ya? Jangan salah, domba juga nggak kalah pintar loh. Domba bisa mengenali hingga 50 wajah domba lainnya. Kemampuan sosial mereka tinggi dan mereka punya struktur sosial yang kompleks. Keren banget kan? Pernah merhatiin tanduk kambing nggak guys? Tanduk kambing itu terus tumbuh seumur hidupnya loh. Panjang dan bentuk tanduk mereka bisa mencerminkan usia dan status dominasi dalam kelompok. Makin panjang tanduknya, makin tua dan dominan kambing tersebut. Kalian tahu nggak sih, kalau sapi itu suka kentut dan bersendawa? Tapi kentut dan sendawa sapi ini bukan sembarangan guys. Sapi mengeluarkan gas metan dari perutnya, yang merupakan hasil proses fermentasi makanan di dalam rumen, salah satu lambung sapi. Lumayan unik ya, fakta tentang sapi yang satu ini. Pembagian daging kurban harus adil dan merata. Setelah hewan kurban disembelih, dagingnya harus dibagi dengan adil guys. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk kerabat, dan 1/3 lagi untuk orang miskin dan membutuhkan. Ingat ya guys, berbagi itu indah. Sistem kupon, solusi praktis pembagian daging kurban. Nah, untuk menghindari antrian panjang kericuhan saat pembagian daging kurban, beberapa masjid menggunakan sistem kupon guys. Jadi, setiap orang yang berhak menerima daging kurban akan mendapatkan kupon yang bisa ditukarkan dengan daging. Sistem ini lebih praktis dan efektif ya. Tradisi kurban di berbagai negara juga punya cerita unik guys. Di Jepang dan Korea misalnya, kurban dilakukan lewat komunitas kecil muslim. Karena jumlah umat muslim yang minoritas, mereka menyewa tempat khusus dan mematuhi hukum negara setempat. Salut banget sama semangat mereka! Di era digital ini, berkurban semakin mudah guys. Sekarang ada kurban online loh. Kalian bisa mentransfer uang dan hewan dikurbankan di negara yang membutuhkan. Praktis dan tetap bisa berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia. Terakhir, pesan penting nih guys. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada semua makhluk hidup, termasuk hewan. Jadi, pastikan hewan kurban diperlakukan dengan baik sebelum disembelih ya. Jangan sampai disakiti atau dibuat stres. Nah, itulah sederet fakta menarik tentang hewan kurban yang jarang diketahui. Tradisi ini bukan hanya soal menyembelih hewan, tapi juga soal kepedulian, berbagi, dan spiritualitas. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik dan berbagi kepada sesama. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.